Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5920-5923. Badai dimulai. Pergi. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara itu tidak datang dari arah tertentu, melainkan mengalir langsung ke kesadaran sang pemakan jiwa dari segala arah, kering, mekanis, dan dingin, seperti resonansi semacam hukum yang sedang beroperasi. Sang pemakan jiwa berputar. Tiga sosok berwarna abu-abu keputihan muncul di sekelilingnya tanpa peringatan, membentuk segitiga sempurna yang menjebaknya di tengah. Mereka adalah tiga makhluk humanoid, tetapi sang pemakan jiwa tidak yakin apakah mereka benar-benar manusia. Mereka mengenakan jubah abu-abu keputihan bergaya kuno, lengan bajunya lebar dan mencapai kaki mereka. Wajah mereka tidak jelas, seolah diselimuti kabut yang mengalir, hanya garis besar fitur wajah mereka yang terlihat. Yang paling aneh adalah mata mereka, atau lebih tepatnya, rongga mata mereka. Tidak ada bola mata, hanya dua cekungan seperti lubang hitam, di dalamnya terdapat dua nyala api abu putih yang berkelap-kelip, setiap kelap-kelipan nyala api disertai getaran halus pada aturan ruang di sekitarnya. Tubuh mereka tampak terbentuk dari energi reinkarnasi murni, berdiri di sana terintegrasi sempurna dengan dunia abu putih. Jika bukan karena mata telanjang, indera ilahi sang pemakan jiwa akan sepenuhnya tidak menyadari keberadaan mereka, sama seperti seseorang tidak dapat merasakan keberadaan udara. Orang luar. Manusia abu putih di tengah berbicara, suaranya masih memiliki resonansi mekanis yang langsung menembus kesadaran, negeri reinkarnasi melarang semua makhluk hidup. Manusia di sebelah kiri melanjutkan, nadanya sangat datar, turunkan jiwa ilahimu, masuki kolam reinkarnasi, dan kau mungkin mendapatkan kelahiran kembali. Manusia di sebelah kanan menambahkan, setiap kata sedingin besi, mereka yang menolak, akan dimurnikan. Lonceng alarm berbunyi keras di benak sang pemakan jiwa, indera ilahinya dengan panik mengeluarkan peringatan. Perasaan tertekan yang diberikan ketiga makhluk ini bahkan melampaui perasaan Elias Zan di masa jayanya. Bukan perbedaan kekuatan, tetapi perbedaan tingkat kehidupan. Seperti semut yang menghadapi naga, bahkan jika naga itu hanya menatap diam-diam, semut akan gemetar secara naluriah. Ia menekan rasa takutnya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang, aku adalah Raja Iblis Pemakan Jiwa. Aku telah menemukan tempat ini secara tidak sengaja dan tidak bermaksud menyinggung kalian. Dengan rendah hati aku memohon agar kalian bertiga, untuk memberiku jalan keluar. Keheningan singkat menyusul. Ketiga sosok humanoid abu putih itu menatapnya secara bersamaan, api abu putih di rongga mata hitam mereka berkedip sedikit lebih cepat. Ditolak. Sosok di tengah berbicara lagi, suaranya kini membawa otoritas yang tak terbantahkan. Aturan reinkarnasi, pasal 1372, siapapun yang masuk tanpa izin dari penguasa reinkarnasi dianggap sebagai penyusup. Jiwa mereka akan dimurnikan, kesadaran mereka dilucuti, dan reinkarnasi mereka dipulihkan. Seketika kata-katanya terucap, ketiga sosok humanoid abu putih itu serentak mengangkat tangan kanan mereka. Gerakannya lambat dan kaku, seperti boneka, namun memiliki ritme yang mencekik. Hanya tiga telapak tangan abu putih sederhana, jari-jari terentang, menekan ke bawah. Tidak ada aura yang luar biasa, tidak ada fluktuasi energi yang mengguncang bumi, bahkan tidak ada hembusan angin. Tetapi sang pemakan jiwa merasakan seluruh dunia menekannya. Bukan kekuatan yang menghancurkan, tetapi kekuatan aturan yang menghancurkan. Seperti sosok kecil yang digambar di selembar kertas, ditekan perlahan dari ruang tiga dimensi oleh tangan yang tak terlihat. Bagi sosok kecil di atas kertas itu, serangan pengurangan dimensi yang tak terpahami, tak tertahankan, dan bahkan tak terlihat itu sungguh mengerikan. Raungan. Sang pemakan jiwa meraung putus asa, api iblis pemangsa jiwa yang tersisa berkobar hebat, enam sayapnya yang compang-camping mengepak liar, berusaha melepaskan diri dari batasan tak terlihat ini. Namun semuanya sia-sia. Api iblisnya padam secara otomatis saat bersentuhan dengan penindasan aturan yang tak terlihat. Perjuangannya seperti serangga yang terperangkap dalam getah pohon, setiap gerakannya sangat lambat, akhirnya membeku sepenuhnya. Tiga telapak tangan berwarna abu-abu keputihan turun perlahan, namun seolah melampaui batas waktu dan ruang, tak terhindarkan dan tak tertahankan. Puff! Telapak tangan pertama menekan titik akupuntur Baihui di atas kepalanya. Sang pemakan jiwa gemetar hebat, darah iblis merah gelap menyembur dari ketujuh lubang tubuhnya. Ia merasakan jiwa intinya langsung, dicengkeram, oleh tangan itu, lalu diekstraksi. Seperti mengambil air dari sumur, ember demi ember, tanpa ampun.
Kekuatan jiwa yang terkumpul selama 10.000 tahun kultivasi, sumber jiwa yang terkondensasi dari melahap jutaan jiwa, semua ingatan, emosi, dan wawasannya, dilucuti dan diekstraksi tanpa ampun. Jeritan melengking yang tidak manusiawi bergema di dataran abu putih. Namun jeritan itu hanya berlangsung sesaat sebelum tiba-tiba berhenti, saat tangan kedua menekan dadanya, tepatnya di titik akupuntur Tanzong. Krak! Suara tulang rusuknya yang hancur terdengar jelas. Arus abu putih dingin yang mematikan mengalir ke jantungnya melalui telapak tangan, dan jantung iblis yang telah berdetak selama 13.000 tahun membeku seketika saat bersentuhan dengan arus abu putih itu. Kekuatan hidup terkuras dari tubuhnya seperti air pasang yang surut. Vitalitasnya yang tadinya meluap-luap merosot hingga ke ambang kelelahan total hanya dalam beberapa tarikan napas. Kemudian, tangan ketiga menekan dantiannya. Boom! Itu adalah suara fondasinya yang hancur. Fondasi iblisnya, yang ditempa melalui ribuan tahun kultivasi seni iblis pemakan jiwa yang telaten dan penyerapan material langka dan berharga yang tak terhitung jumlahnya, runtuh seperti istana pasir di bawah satu pukulan ini. Asal mula api iblis pemakan jiwa, inti dari api iblis inti bumi, tulang punggung semua tekniknya, semuanya hancur, remuk, dan musnah. Ketiga tangan itu mundur secara bersamaan. Tubuh iblis pemakan jiwa yang hancur terkulai ke tanah, seperti cangkang yang dikupas tanpa tulang. Cahaya di matanya benar-benar padam, pupil hijaunya yang menyeramkan berubah kusam dan tak bernyawa, hanya menyisakan secercah kesadaran terakhir yang berjuang dan tenggelam dalam rasa sakit dan keputusasaan yang tak terbatas. Ia melihat tiga sosok manusia abu putih berdiri di sekelilingnya, tangan mereka secara bersamaan membentuk segel tangan yang sangat kompleks dan aneh. Begitu segel tangan selesai, energi siklik dari seluruh dataran abu putih meledak dengan dahsyat. Energi abu putih tak berujung mengalir dari langit, bumi, dan udara, berkumpul padanya seperti miliaran ular berbisa, menyelimutinya lapis demi lapis, membentuk kepompong abu-abu raksasa berdiameter lebih dari 10 zang. Di dalam kepompong itu, kesadaran terakhir sang pemakan jiwa dengan jelas merasakan kematiannya sendiri. Tubuh fisiknya larut, terurai menjadi partikel energi paling dasar oleh energi abu putih, kemudian bergabung kembali dan membentuk ulang. Jiwa iblisnya hancur berkeping-keping, ingatannya diekstraksi dan disegel ke kedalaman yang tak terbayangkan, emosinya dilucuti dan dihancurkan, kesadaran dirinya terkelupas dan menghilang seperti patung yang lapuk. Namun pada saat yang sama, sesuatu tetap terpelihara. Naluri bertarung, reaksi primal yang diasah melalui ribuan tahun pertempuran dan perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, disempurnakan, dipadatkan, dan dicap pada tubuh barunya. Dasar kultivasi, meskipun seni iblisnya telah dihancurkan, wawasan yang diperoleh dari peringkat pertama alam dewa abadi sejati, pemahaman tentang aturan langit dan bumi, dan pengalaman dalam sirkulasi energi, yang telah dilucuti dari atribut pemakan jiwa, tetap terpelihara dalam bentuknya yang paling murni. Wawasan teknik kultivasi, prinsip-prinsip operasi seni iblis pemakan jiwa, teknik fusi api iblis inti bumi, intisari dari semua kemampuan supernatural dalam pertempuran, dianalisis dan diorganisasi ulang, menjadi serangkaian program yang dapat dijalankan. Ini bukanlah kehancuran total. Ini adalah rekonstruksi. Keberadaan iblis pemakan jiwa telah dihapus, hanya menyisakan material yang paling berharga, dan kemudian, sesuai dengan template yang telah ditentukan, sebuah alat yang sempurna ditempa kembali. Pada saat sebelum secercah kesadaran terakhir benar-benar lenyap, sang pemakan jiwa akhirnya mengerti. Ini bukanlah tempat reinkarnasi sama sekali. Ini adalah sebuah pabrik untuk aturan reinkarnasi. Semua penyusup yang tidak diizinkan akan dimurnikan tanpa ampun oleh makhluk-makhluk di sini, kesadaran mereka dilucuti, nilai mereka dipertahankan, lalu kemudian dibuat menjadi boneka, senjata, material, atau bahkan wadah untuk aturan-aturan tertentu. Dan ketiga penjaga di sini, masing-masing dari mereka, kekuatan mereka kemungkinan telah mencapai alam dewa abadi agung, atau bahkan lebih tinggi. Mereka bukanlah makhluk hidup. Mereka adalah manifestasi dari aturan reinkarnasi, bagian dari dunia ini. Dev, Elias. Jejak terakhir kebencian lenyap ke dalam aliran udara abu putih saat kesadaran benar-benar hancur. Kepompong abu-abu itu perlahan menyusut, secara bertahap mengecil dari ukuran 10 zang menjadi ukuran orang biasa, akhirnya berubah menjadi siluet humanoid yang kabur, melayang diam di udara. Ketiga sosok humanoid abu putih itu berdiri diam sejenak. Yang di tengah mengangkat tangannya, dan siluet humanoid itu perlahan terbang ke telapak tangannya. Ia mengulurkan tangan lainnya, ujung jarinya dengan lembut menelusuri permukaan siluet humanoid itu, aliran udara abu putih meresap seperti benang, menyelidiki setiap detail di dalamnya. Dasar dari kultivator alam dewa abadi sejati tingkat pertama sepenuhnya terjaga. Ia berbicara, suaranya masih mekanis.
Asal-usul api iblis pemakan jiwa telah dilucuti atribut pemakan jiwa-nya, berubah menjadi modul aturan pemakan murni. Inti api iblis inti bumi utuh dan kompatibel dengan siklus reinkarnasi. Integritas insting tempur, 97%. Orang di sebelah kiri menambahkan, bagian yang hilang adalah mode tempur eksplosif yang didorong oleh emosi ekstrim. Itu tidak berbahaya. Api di rongga mata hitam orang di sebelah kanan berkedip, kenangan telah disegel di unit penyimpanan nomor 372 dari kolam siklus reinkarnasi. Modul emosional telah sepenuhnya dihapus. Kesadaran diri tetap nol. Orang di tengah menarik jarinya, siluet humanoid perlahan berputar di telapak tangannya. Memenuhi kriteria untuk Jenderal Boneka Reinkarnasi. Dia memberikan penilaian terakhirnya. Beri makan di kolam reinkarnasi selama 3 bulan. Setelah tubuh dan modul aturan terintegrasi sepenuhnya, ia dapat digunakan. Pria di sebelah kiri melihat ke arah gerbang reinkarnasi, fluktuasi halus muncul dalam suaranya untuk pertama kalinya, seekor semut di luar gerbang, cukup beruntung. Seorang jenderal boneka reinkarnasi dari alam dewa abadi sejati sangat langka bahkan di dunia yang lebih tinggi. Pria di sebelah kanan terdiam sejenak, lalu berkata, pemegang otorisasi Elias Zan. Kontribusi Anda telah mencapai standar untuk menerima jenderal boneka. Sesuai aturan, Anda dapat menerimanya. Mulai eksekusi. Ketiganya terdiam, membawa siluet humanoid, sosok mereka perlahan memudar, seperti tinta yang larut dalam air, akhirnya menghilang sepenuhnya ke dunia abu putih. Hanya keheningan tanpa akhir yang masih menyelimuti tanah reinkarnasi ini. Tanah reinkarnasi yang disebut-sebut di dalam gerbang reinkarnasi ini bukanlah tentang membangkitkan siapapun, melainkan menggunakan teknik boneka untuk menciptakan boneka yang identik. Ini sama sekali bukan kebangkitan. Ini jelas penipuan. Aula utama Istana Dao Jahat. 3 bulan cukup bagi manusia biasa untuk mengalami satu musim penuh, tetapi bagi kultivator dengan rentang hidup yang diukur dalam puluhan ribu tahun, itu hanyalah waktu untuk pengasingan singkat. Elias Zan duduk bersila di depan gerbang reinkarnasi, aura abu putihnya bergelombang seperti air pasang. Selama 3 bulan terakhir, dia hampir selalu berada di sini, mengolah jalan reinkarnasi sambil merasakan fluktuasi halus yang berasal dari balik gerbang. Setiap fluktuasi mewakili langkah maju dalam penyempurnaan jiwa sang pemakan jiwa, langkah maju dalam penciptaan jenderal boneka reinkarnasi. Dia dapat merasakan pemahamannya tentang aturan reinkarnasi semakin mendalam dengan kecepatan yang menakjubkan. Fragmen-fragmen aturan purba milik alam reinkarnasi yang merembes melalui celah-celah gerbang itu bagaikan makanan paling berharga, memelihara kultivasi teknik reinkarnasi yang telah ia lakukan selama ribuan tahun dengan susah payah. Kultivasinya terus meningkat dari tahap awal alam dewa abadi sejati peringkat ketiga, hingga tahap pertengahan peringkat ketiga, dan ia bahkan hampir menyentuh ambang batas peringkat ketiga tahap akhir. Yang lebih penting, kendalinya atas gerbang reinkarnasi semakin meningkat. 3 bulan yang lalu, ia hanya bisa membuka gerbang reinkarnasi dengan susah payah, menggunakan kekuatan yang bocor di baliknya untuk memurnikan beberapa boneka reinkarnasi tingkat rendah, atau melemparkan jiwa-jiwa yang ditangkap ke dalamnya sebagai imbalan atas umpan balik yang sedikit dari aturan-aturan tersebut. Namun sekarang, Elias Zan membuka pupil matanya yang berwarna abu putih, cahaya yang menyala-nyala berkedip di matanya. Ia merasa bahwa hubungannya dengan gerbang ini telah semakin dalam. Seperti benang yang awalnya tipis dan rapuh, secara bertahap menebal dan menjadi lebih kuat melalui pertukaran energi yang tak terhitung jumlahnya, bahkan mulai membawa lebih banyak informasi. Segera, dia bergumam pada dirinya sendiri, jari-jarinya yang keriput mengetuk ringan permukaan tulang. Selama aku bisa mendapatkan jenderal boneka reinkarnasi itu, menggunakannya sebagai perantara, aku bisa terhubung lebih dalam ke negeri reinkarnasi, dan mungkin bahkan melihat sekilas jejak wujud asli penguasa reinkarnasi. Kemudian, dia mungkin benar-benar memahami asal-usul pintu ini, dan tujuan sebenarnya dari 3 makhluk menakutkan di baliknya. Tiba-tiba, bas! Gerbang reinkarnasi bergetar hebat. Api putih keabu-abuan di rongga mata tengkorak di seluruh pintu tulang itu serentak melonjak, melesat ke langit dan menerangi seluruh aula seolah-olah siang hari. Rune-rune di pintu itu menggeliat dan bergabung kembali dengan liar, mengeluarkan jeritan yang menusuk, tangisan pilu dari aturan yang dipaksa diputarbalikkan dan dicabik-cabik. Elias Zan tiba-tiba berdiri, matanya yang putih keabu-abuan tertuju pada tengah pintu. Di sana, di tengah pintu tulang yang dulunya tertutup rapat, sebuah retakan kecil perlahan muncul. Retakan itu, awalnya hanya setebal sehelai rambut, dengan cepat melebar, dalam sekejap mata menjadi selebar 1 kaki, lalu 1 kaki lagi, akhirnya membentuk celah yang cukup besar untuk dilewati orang biasa. Di dalam celah itu, alih-alih istana di balik pintu, terbentang pusaran berwarna abu-abu keputihan yang dalam.
Pusaran itu perlahan berputar, setiap putarannya mendistorsi ruang di sekitarnya dan memancarkan daya hisap yang mengerikan yang membuat merinding. Kemudian, sesosok muncul dari pusaran itu. Itu adalah seorang pria setinggi 8 kaki, ramping dan tegak, mengenakan baju zirah sisik merah gelap yang pas di tubuhnya, permukaannya bergelombang dengan pola abu-abu keputihan yang menyeramkan. 6 sayapnya yang lebar dan berdaging di punggungnya masih utuh, setiap ujungnya menyala dengan api merah gelap yang nyata, kedalamannya samar-samar memperlihatkan rune abu-abu keputihan. Wajahnya memiliki kemiripan 7/10 dengan sang pemakan jiwa, tetapi lebih dingin, lebih sempurna, seperti patung yang dipahat dengan teliti oleh seorang ahli. Matanya yang dulunya hijau zamrud kini berwarna abu putih murni, tanpa pupil dan bagian putih, hanya 2 pusaran abu putih yang berputar perlahan, begitu dalam sehingga tampak mampu menelan semua cahaya. Yang paling mencolok adalah lengan kirinya. Bagian yang terputus oleh Dev kini telah tumbuh kembali. Lengan baru itu tidak dapat dibedakan dari yang asli, bahkan lebih rumit sisiknya dan lebih tajam di ujung jarinya, kecuali garis abu putih yang membentang dari bahunya ke pergelangan tangannya, seperti semacam segel, atau mungkin saluran untuk kekuatan. Ia melangkah keluar dari pusaran, kakinya mendarat di permukaan seperti tulang dengan bunyi, bang, yang teredam. Gerbang reinkarnasi perlahan menutup, getaran mereda, api surut, dan semuanya kembali normal. Sosok itu berdiri diam, matanya yang abu putih perlahan berputar, akhirnya tertuju pada Elias Zan. Kemudian, ia berlutut dengan satu lutut, kepala tertunduk, suaranya mekanis dan monoton, tanpa emosi, Tuan. Kegembiraan yang tak terkendali terpancar di pupil mata Elias Zan yang abu putih. Ia perlahan melangkah maju, mendekati sosok yang berlutut itu. Jari-jarinya yang keriput terangkat, dengan lembut menyentuh dahi, pipi, dan bahu orang lain itu. Seolah-olah sedang memeriksa sebuah karya seni yang baru selesai. Sempurna, terlalu sempurna. Elias Zan bergumam, suaranya sedikit bergetar. Ia dapat merasakan kekuatan yang terkandung dalam tubuh ini, kekuatan yang mempertahankan seluruh fondasi kultivator alam dewa abadi sejati tingkat pertama dari sang pemakan jiwa. Terlebih lagi, setelah menjalani pemurnian dan pembentukan ulang di negeri reinkarnasi, kekuatan fisik dan kemurnian energinya lebih unggul dari keadaan aslinya. Yang lebih penting, ia dapat merasakan hubungan yang erat dan benar-benar patuh antara dirinya dan tubuh ini. Seperti hubungan antara lengan dan otak, satu pikiran akan dieksekusi tanpa syarat oleh tubuh ini, tanpa sedikit pun keraguan, perlawanan, atau bahkan pertanyaan. Mesin pembunuh yang sempurna, hampir tak terkalahkan di bawah alam dewa abadi sejati. Bangunlah. Elias Zan menekan kegembiraannya dan berkata dengan tenang. Sosok itu bangkit dan berdiri tak bergerak di satu sisi, tak bernyawa seperti patung. Posturnya tegak lurus dan kaku, setiap persendian dalam keadaan siap tempur sempurna, mata abu putihnya menatap lurus ke depan, menunggu perintah selanjutnya. Mulai hari ini, namamu adalah boneka pemakan jiwa. Elias Zan berkata perlahan, berjalan ke arah boneka pemakan jiwa, mata abu putihnya menatap langsung ke pusaran abu putih kosong di dalamnya. Aku memerintahkanmu untuk memimpin semua pemburu jiwa dari Istana Dao Jahat, berpatroli di 12 surga. Nada suaranya perlahan berubah dingin, membawa otoritas yang tak terbantahkan, di dalam surga ke-12, semua kultivator peringkat ke-8 atau lebih tinggi di alam dewa abadi, terlepas dari apakah mereka murid sekte abadi, kultivator lepas yang kuat, atau monster tua yang menyendiri, siapapun yang kekuatan jiwanya memenuhi standar, akan ditangkap, jiwanya diekstraksi, dan dikirim ke gerbang reinkarnasi. Jika ada perlawanan, Elias Zan berhenti sejenak, senyum kejam terukir di bibirnya. Bunuh tanpa ampun. Sempurnakan tubuh fisik mereka menjadi boneka reinkarnasi tingkat rendah, dan ekstrak jiwa mereka dengan kecepatan 2 kali lipat. Vortex di mata abu putih boneka pemakan jiwa berputar sedikit lebih cepat, secara mekanis menjawab, baik, Tuan. Selanjutnya, suara Elias Zan merendah, membawa aura yang mengerikan, jika kau bertemu siapapun yang memiliki kekuatan abadi kekacauan, garis darah naga emas, atau api sejati bumi, tangkap hidup-hidup dengan segala cara. Ia menambahkan, ingat, tangkap hidup-hidup. Sekalipun kau menghancurkan tubuh fisik mereka, kau harus menyelamatkan jiwa mereka sepenuhnya. Orang itu, akan sangat berguna bagiku. Baik, Tuan. Boneka pemakan jiwa itu menjawab lagi, suaranya masih datar. Bagus. Elias Zan mengangguk puas, mengangkat tangannya, dan sebuah token abu putih seukuran telapak tangan terbang dari lengan bajunya, mendarat di tangan boneka pemakan jiwa. Token itu terbuat dari tulang khusus dari tanah reinkarnasi. Sebuah karakter terpelintir untuk boneka terukir di bagian depan, sementara bagian belakangnya ditutupi dengan rune otoritas yang padat. Ini adalah Dekrit Jenderal Boneka, kata Elias Zan.
Dengan dekrit ini, semua orang di Istana Dao Jahat, kecuali diriku sendiri, dapat melihatku seolah-olah aku adalah pelayan pribadi mereka. Semua sumber daya, semua boneka, dan semua pemburu jiwa di dalam istana berada di bawah perintahmu. Boneka pemakan jiwa menggenggam token itu. Rune berkelebat di mata abu putihnya, dan token itu menyatu ke telapak tangannya, hanya meninggalkan bekas abu putih samar di kulitnya. Pergi. Elias Zan melambaikan lengan bajunya. Biarkan surga ke-12 merasakan keagungan reinkarnasi. Boneka pemakan jiwa membungkuk, berbalik, dan melangkah keluar dari aula. Langkahnya mantap dan tepat, setiap langkah diukur dengan ketelitian sempurna, seolah diukur dengan penggaris. 6 sayap berdaging di punggungnya sedikit terlipat, api merah gelap di tepinya meredup, namun aura yang terpancar darinya menyebabkan semua murid, penjaga, dan boneka Istana Dao Jahat di sepanjang jalannya secara naluriah berlutut dan gemetar. Itulah tekanan seorang kultivator alam dewa abadi sejati, bercampur dengan aura kematian yang unik di negeri reinkarnasi, seperti es yang nyata, membekukan jiwa setiap makhluk hidup. Di luar aula, 9 untaian ki reinkarnasi yang mengelilingi istana merasakan kemunculan boneka pemakan jiwa dan memancarkan suara dengung yang bersemangat. Seperti 9 anjing setia yang melihat tuannya, mereka berputar dan menari di sekitar boneka pemakan jiwa, akhirnya menyatu di belakangnya menjadi jubah abu putih setinggi ratusan kaki. Rune-rune kecil yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sepanjang tepi jubah, setiap rune mewakili aturan reinkarnasi. Boneka pemakan jiwa melangkah ke kehampaan, mata abu putihnya mengawasi kompleks Istana Dao Jahat yang membentang ribuan mil di bawahnya. Ia mengangkat tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke atas. Para pemburu jiwa, berkumpul. Suara mekanis itu, meskipun tidak keras, terdengar seperti perintah, langsung bergema di setiap sudut Istana Dao Jahat. Shosh, swosh, swosh. Sosok-sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit dari kedalaman istana, dari tempat latihan, dan dari area kultivasi terpencil. Mereka adalah para pemburu jiwa, sebuah kekuatan yang dikultivasi oleh Istana Jalan Jahat selama ribuan tahun, berjumlah lebih dari 30.000. Tingkat kultivasi minimum mereka setidaknya setara dengan Dewa Abadi tingkat 5, dengan lebih dari 1000 komandan Dewa Abadi tingkat 8. Mereka mengenakan baju zirah jiwa hitam pekat, memegang rantai pengunci jiwa yang dibuat khusus, panji penangkap jiwa, dan tungku pemurnian jiwa. Masing-masing adalah ahli dalam dao jiwa, mahir dalam menangkap dan memurnikan jiwa ilahi. Pada saat ini, 30.000 pemburu jiwa ini, seperti gelombang hitam, dengan cepat berkumpul dan membentuk barisan di kehampaan, akhirnya menciptakan formasi persegi besar di bawah boneka pemakan jiwa. Semua orang menundukkan kepala, tidak mampu melihat langsung sosok yang mengenakan jubah putih keabu-abuan. Itu adalah rasa takut yang berasal dari kedalaman jiwa mereka, kekaguman naluriah terhadap makhluk yang lebih tinggi. Mata putih keabu-abuan boneka pemakan jiwa menyapu formasi di bawahnya, dan suara mekanisnya kembali terdengar. Target, seluruh surga ke-12. Misi, memburu jiwa-jiwa ilahi dari Dewa Abadi tingkat 8 atau lebih tinggi. Laksanakan perintah. Tidak ada mobilisasi prapertempuran, tidak ada sumpah yang membangkitkan semangat, hanya perintah yang paling ringkas. Namun, 30.000 pemburu jiwa secara bersamaan berlutut dengan satu lutut, menjawab serempak, suara mereka seperti tsunami. Seperti yang Anda perintahkan, Jenderal Boneka. Saat berikutnya, jubah putih keabu-abuan di belakang boneka pemakan jiwa tiba-tiba terbentang, berubah menjadi tirai cahaya putih keabu-abuan yang membentang di langit. Di tempat yang ditutupi tirai cahaya, aturan ruang secara paksa terdistorsi, dan saluran teleportasi yang mengarah ke berbagai bagian surga ke-12 dengan cepat terbentuk. Boneka pemakan jiwa adalah yang pertama melangkah ke saluran tersebut. 30.000 pemburu jiwa mengikuti di belakangnya seperti arus hitam. Saat sosok terakhir menghilang ke dalam lorong, tirai cahaya abu putih perlahan menarik diri, berubah kembali menjadi jubah dan kembali ke punggung boneka pemakan jiwa. Lorong itu tertutup, dan kehampaan kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun nasib surga ke-12, mulai saat ini, telah berubah sepenuhnya. Aula utama Istana Dao Jahat. Elias Zan berdiri di depan gerbang istana, matanya yang abu putih menatap ke arah boneka pemakan jiwa pergi, senyum dingin tersungging di bibirnya. Ia dapat merasakan bahwa dengan pengerahan boneka pemakan jiwa, formasi teleportasi di seluruh surga ke-12 sedang diaktifkan. Itu adalah simpul formasi teleportasi tersembunyi yang telah ia susun dengan susah payah di seluruh surga ke-12 selama ribuan milenium. Setiap simpul adalah mata sekaligus lorong. Melalui jaringan reinkarnasi yang meresap ke seluruh alam ini, boneka pemakan jiwa dapat muncul di mana saja di surga ke-12 kapan saja, dan dapat langsung memindahkan jiwa-jiwa yang ditangkap kembali ke Istana Dao Jahat, melemparkan mereka ke gerbang reinkarnasi.
Lebih penting lagi, Elias Zan dapat merasakan fluktuasi energi, aura individu-individu kuat, dan distribusi kekuatan di setiap sudut surga ke-12 melalui jaringan ini, seperti jaring laba-laba yang menutupi seluruh alam, tidak ada gerakan yang dapat lolos dari persepsinya. Akhirnya, ini dimulai. Elias Zan bergumam pada dirinya sendiri, jari keriputnya mengetuk udara dengan ringan. Sebuah lingkaran riak abu putih menyebar, dan di tengah riak tersebut muncul peta bintang 3 dimensi, pemandangan panorama surga ke-12, menandai lokasi sekte abadi utama, keluarga bangsawan, tempat berkumpulnya kultivator sesat, dan alam rahasia yang berbahaya. Pada saat ini, lebih dari 300 titik cahaya pada peta bintang berkedip dan bergerak secara bersamaan. Setiap titik cahaya mewakili tim pemburu jiwa. Dan titik cahaya yang paling terang dan bergerak paling cepat adalah lokasi boneka pemakan jiwa. Dia telah tiba di bagian timur surga ke-12, wilayah makmur yang dikendalikan bersama oleh 3 sekte abadi utama. Mari kita mulai dengan melahap bagian yang paling subur. Kilatan kejam muncul di mata Elias Zan. 3 sekte abadi utama, HAM, menduduki wilayah terkaya di surga ke-12 selama 10.000 tahun, sudah saatnya mereka membayar harganya. Dia berbalik dan berjalan kembali ke aula utama, duduk bersila lagi di depan gerbang reinkarnasi. Mata abu putihnya tertutup, pikirannya tenggelam ke dalam jaringan reinkarnasi yang meluas, mulai menyaksikan pesta perburuan yang telah dia atur sendiri, menyapu surga ke-12. Sementara itu, di ujung kehampaan yang jauh, di luar persepsi Elias Zan. Di dalam sebuah istana giok putih yang tergantung di arus yang kacau. Seorang lelaki tua berjubah biru, wajahnya buram, tiba-tiba membuka matanya, secercah kejutan terlihat di matanya. Fluktuasi kekuatan reinkarnasi, tiba-tiba meningkat lebih dari 100 kali lipat. Ia menghitung dengan jari-jarinya, alisnya semakin berkerut, dan, bercampur dengan aura mengerikan yang familiar, apakah itu iblis yang seharusnya mati 10.000 tahun yang lalu? Tidak, bahkan lebih dingin, bahkan lebih mematikan, seperti boneka. Lelaki tua itu tiba-tiba berdiri, melangkah keluar dari istana ke tepi kehampaan, menatap ke arah surga ke-12. Setelah beberapa saat, ia perlahan menghembuskan napas yang pengap, tatapan serius terpancar di matanya. Sepertinya surga ke-12, yang telah damai terlalu lama, akan segera berubah. Aku hanya bertanya-tanya berapa banyak nyawa yang akan dilahap badai ini pada akhirnya, dan berapa banyak kekuatan yang akan terseret ke dalamnya. Ia menggelengkan kepala, berbalik, dan kembali ke istana untuk menghubungi beberapa monster tua penyendiri lainnya. Badai telah dimulai. Tidak seorang pun dapat tetap tidak terlibat. Bersambung.